Comedy Show edisi spesial Kartini malam ini menampilkan Haji Taufik, Nana Krip, dan Sujiwo Tejo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman. Minimal orang yang ingin dianggap beriman ya. Salah satu cirinya orang beriman yaitu menghargai orang tua. Ya. Yang tampil di sini adalah komik orang tua. Jadi walaupun garing, Anda wajib tertawa. Ya. Ganjarannya surga. Mengawali materi saya malam ini, saya akan bertanya. Seandainya Anda ingin mengetahui seseorang itu bodoh atau pintar, dilihat dari apanya? Dari omongannya. Ilmunya, apalagi? Omongannya. Omongannya salah. Hidungnya. Bukan hidungnya. Kalau kita ingin mengetahui seseorang itu bodoh atau pintar, gampang, lihat rapotnya. Ya, betul. Pertanyaan kedua ada hubungannya dengan peringatan Kartini. Ini khusus bagi yang rekan-rekan yang masih jomblo ya. Laki-laki yang jomblo. Bagaimana caranya kita mengetahui perempuan itu punya masa depan yang terang? Dilihat dari apanya? Dari mukanya. Mukanya salah. Bagi yang jomblo, kalau kita ingin mengetahui seorang perempuan mempunyai masa depan terang, dilihat dari mana dia cara memakai sanggul. Kalau sanggulnya dipakainya di belakang, dia punya masa depan terang. Tapi kalau dipakai di depan, gelap. Gelap ya. Betul. Makanya saya punya analisa tersendiri. Jadi mungkin dahulu perempuan itu pertama kali mengenal sanggul dipakainya di depan. Karena ribet dan tidak kelihatan, pindah ke belakang. Jadi timbul istilah habis gelap, terbitlah terang. Mungkin, mudah-mudahan salah. Ibu Kartini, kalau saja saat itu semasa dia hidup sudah ada stand up komedi, mungkin dia sebagai komik yang hebat ya. Karena hidupnya penuh kegalauan. Betul kan? Mungkin di Jawa Barat juga ada komik yang hebat. Namanya Raden Dwi Sartika. Ada dua persamaan yang mencolok antara Dwi Sartika dan Ibu Kartini. Pertama, sama-sama pejuang wanita yang memperjuangkan hak emansipasi agar perempuan jangan hidup sekitar kasur, dapur, dan sumur. Kan begitu? Yang kedua, persamaan yang mencolok adalah kesederhanaan hidupnya. Ibu Kartini sederhana hidupnya, Dwi Sartika sama hidupnya sederhana. HP juga dia nggak punya. Pernah nggak ada cerita bahwa dia punya? Nggak, belum musim ya. Cuma sayang, saya sebagai orang Bandung merasa kecewa ya. Kalau di Bandung ada yang mengatakan, mau kemana? Mau ke Dwi Sartika, ada yang baru gitu. Itu tempat prostitusi di Bandung gitu. Dwi Sartika itu sangat disayangkan gitu ya. Makanya saya usulkan ke Pak Wali Kota Bandung agar tempat prostitusi di daerah Dwi Sartika dipindahkan tempatnya. Yang lebih patut ke Ciatel. Dalam bahasa Sunda, atel itu artinya gatal. Ya, jadi efek dari prostitusi ya gak pasti gatal lah gitu ya. Betul. Karena di Bandung itu ya sudah lengkap lah sarana begitu ya. Panti pijat juga ada dua. Ada panti pijat tunanetra, ada juga panti pijat tuna iman. Ya, tinggal pilih mau yang mana begitu ya. Nah, ini berbicara masalah pahlawan perempuan ya. Di Tasikmalaya, tempat kelahiran saya, ada pahlawan perempuan namanya Maeroh. Maeroh ya, jangan ketukar ya. Memang namanya kalah populer dengan Maerot ya. Ini Maeroh yang pernah menembus terowongan membawa saluran air gitu ya. Pas peresmian bangunan tersebut, yang meresmikan salah bertutur ya. Jadi yang meresmikan bicara begini. Hadirin yang saya hormati, sebagai warga Tasikmalaya kita harus berbangga karena punya pahlawan lingkungan yang telah mendapatkan Kalpataru. Nah, salah di sini. Karena itu kita harus berterima kasih kepada Maerot yang telah membuat. Nah, ajudannya bilang,
udah yang membuat. Pak, bukan Maerot, Maeroh. Ya, yang telah membuat kepunyaan kita berdiri sama tinggi seperti patung itu. Gitu. Takut malu gitu ya. Betul. Nah, tapi kan kita juga mungkin bisa menyimpulkan lah. Jadi antara Maeroh dan Maerot itu ujung-ujungnya sama lah, berhubungan dengan saluran air ya. Dengan irigasi gitu. Jadi kita sudah saatnya menghargai perempuan ya. Jangan perempuan dijadikan olok-olok ya. Saya pernah mendengar teman saya mengatakan, Pak Haji katanya wanita itu singkatan. W-nya waktu, A-nya ayah, N-nya nimpa, I-nya ibu, terlahirlah aku. Itu kan pelecehan ya. Jadi sekali lagi, berkaitan dengan hari Kartini, marilah kita hormati perempuan, ibu kita, saudara kita ya. Mudah-mudahan kalau kita menghormati perempuan, barangkali kalau dia sudah menjadi istri kita, kehormatannya akan dikasihkan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.